katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus kemudian Halo guys, berjumpa kembali bersama saya. By the way, thanks for my friend yang selalu menunggu video-video terbaru dari channel ini. Kalian luar biasa dan semoga kalian selalu dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada video kali ini, sama-sama kita akan membahas sebuah video ceramah dari salah seorang ustadz yang mana isi ceramahnya membahas tentang Injil guys. Dan pada video saya yang sebelumnya, kita telah melihat bersama-sama sebuah video juga yang mana ada salah seorang ustadz yang mengutip beberapa ayat Injil dalam Alkitab guys. Jika Anda belum menonton video tersebut, silakan ditonton pada link yang muncul pada video ini ya. Oke? Terkadang saudara-saudari kita yang muslim menganggap kita punya orang Kristen itu haram guys. Jangankan itu, orang Kristen sendiri saja dianggap najis oleh saudara-saudara kita yang dari seberang. Dan hal ini mungkin berlaku pada oknum-oknum tertentu saja. Dan tidak semua saudara-saudara kita yang muslim menganggap hal demikian. Di dalam kekristenan sendiri, khususnya khotbah para pemuka agama Kristen, tidak pernah dalam isi khotbahnya menyinggung kepercayaan orang lain, melainkan berbicara mengenai bagaimana cara untuk kita membangun kehidupan yang harmonis di tengah kehidupan masyarakat yang beragam. Oke, kembali lagi pada topik pembahasan kita di video ini. Saya mengajak teman-teman sekalian untuk menyaksikan tayangan video ceramah Ustadz ini. Namun sebelumnya, saya ingin tegaskan bahwa di sini saya tidak menjelekkan kelompok atau agama tertentu. Melainkan saya hanya meluruskan saja apa yang harus dan perlu saya luruskan. Kembali pada pertanyaan saya di awal bahwa kita orang Kristen mungkin saja dianggap haram bagi sebagian saudara-saudara kita yang dari seberang. Tetapi apa jadinya jika Alkitab dibawa ke masjid dan dibacakan bagi para jemaatnya seperti pada cuplikan video ini guys? pada pasal yang ke-27, sebentar saya mau cari. Nah, di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu," ini keyakinan orang Yahudi, jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, "Sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani. Oke, jadi sebelumnya Tuhan Yesus disalibkan. Dia sudah menubuatkan bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan beberapa ayat Injil yang dibacakan Pak Ustadz tadi terambil dalam Injil Matius pasal 27 pada ayatnya yang ke-62 sampai dengan ayatnya yang ke-64 dengan perikop kubur Yesus dijaga. Jika kita baca lagi dari sambungan kisah tadi pada ayatnya yang ke-65 dan 64, berkata demikian. Kata Pilatus kepada mereka, mereka di sini ialah orang Yahudi tadi yang memohon agar kubur Tuhan Yesus dijaga. Ini penjaga-penjaga bagimu, dan pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Oke, jadi selama 3 hari kubur Tuhan Yesus dijaga ketat guys, oleh para pengawal Pilatus beserta dengan beberapa orang Yahudi
yang tidak percaya, sehingga mustahil bagi murid-murid Tuhan Yesus untuk menghampiri kubur itu. Oke, kita lanjut. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagian salju, dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, kemudian di sini ada ungkapan, dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit Di sini saya ingin kita sama-sama meluruskan apa yang perlu dan harus kita luruskan. Teman-teman silakan meluruskan pertanyaan Ustadz tadi melalui kolom komentar video ini. Setelah menonton video ini, saya tak habis pikir kenapa ada saja para pemuka agama yang selalu membahas iman percaya agama lain. Terlepas dari itu, entah tujuan Pak Ustadz ini baik atau tidak, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Karena apa? Karena dengan tidak sengaja Anda telah memberitakan Injil kepada orang yang tidak percaya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.